Oke. Pompa bensin itu nggak langsung tiba-tiba mati. Di starter panjang, tapi pompa bensinnya ada bunyi yang dimana itu dia masih hidup. Itu ada kemungkinan dari ketika jalan, saat kondisi panas, dia ada nyendat. Semakin jauh perjalanan, dia akan semakin parah. Lama-kelamaan bisa berkarat di area mulut pengisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada, masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Bagi Sobat Apedia yang memiliki kendaraan apapun, silakan bergabung di bengkel AHA Motor. Bisa kita servis-servis yang ringan ataupun yang ada masalah-masalah besar ya, mulai dari matic atau mesin. Nanti kita bantu di sini bersama kawan-kawan di AHA Motor, termasuk juga di sini ada Mas Haji, Pak. Haji. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar, Pak Taufik? Alhamdulillah, Mas Haji. Iya, Pak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin, ya rabbal alamin. Dan kita bisa berbagi ilmu dan bisa menyelesaikan proyek-proyek kecil lah yang datang ke motor ya. Iya. Baik. Mas Haji. Kemarin kita buat video dengan Mas Nopa ya. Iya. Sudah dikasih contoh tuh oleh Mas Nopa bagaimana cara membersihkan injektor ya, dan penyebab mobil mogok gitu ya. Nah, yang ini nih yang mau saya tanyakan masih berhubungan dengan minyak ya, bahan bakar gitu ya. Nah, bagaimana cara membedakan mobil kita ini statusnya di jalan ya, belum di bengkel ya, bukan di bengkel ya. Ini berarti cara tutorial ya. Ya. Bagaimana cara membedakan mobil mogok ini diakibatkan oleh pompa bensin yang bermasalah? Iya. Atau mungkin bukan pompa bensin yang bermasalah? Ada tipsnya nggak caranya? Ada sih, Pak. Oke, baik. Ya. Jadi gini, Pak. Ya. Untuk mengetahui kendaraan itu mogok karena misal pompa bensin ya, Pak. Caranya cukup simpel aja, Pak. Jadi nanti untuk kendaraannya, kayak misal ini di mobil ini, cara untuk mengetahuinya ini cukup di on aja, Pak. Di on kan? Di on aja. Nanti pas di on itu ada kedengaran suara dengung. Iya, seperti itu, Pak. Oke. Itu pertanda pompa bensin dia masih hidup. Oh, baik. Gitu, Pak. Baik, kita coba yuk. Ya, boleh. Biar didengar ya. Oke, Sobat Apedia. Kita coba ini ya, buat sedikit sampling tes kepada Sobat Apedia. Saya coba meletakkan di bawah aja ya, Mas ya. Iya, Pak. Kedengeran ya? Iya. Yang dekat dengan tangki ya? Benar, Pak. Oke, coba Mas. Ini saya on ya, Pak ya? Iya. Sekarang lagi, Mas. Biar kedengeran. Gimana, Pak? Kedengeran? Coba lagi. Oke, kedengeran lagi. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Baik, bunyinya kalau kita di dalam mobil itu kedengeran? Kedengeran, apalagi kalau keadaan ini ya, Pak ya, tertutup, kaca tertutup, pintu tertutup, itu biasanya lebih kedengeran. Itu. Oh, berarti kita agak ke belakang sedikit lah ya? Iya. Agak apa? Iya. Ada kedengeran. Kalau misal pompa bensin memang di belakang, ada baiknya kita condongin badan atau kita tengokin ke belakang. Sambil kita putar kunci kontak ke on. Gitu. Jadi nanti kalau pompa bensin yang masih hidup, itu nanti dia akan bunyi seperti tadi ya, Pak ya. Ada suara dengung atau nging gitu ya. Nah, itu pertanda masih bekerja. Tapi ada juga yang seperti ini, Pak. Jadi pompa bensin kita udah dengar seperti itu tadi ada bunyi itu tidak menjamin bahwa nanti kendaraan bermasalahnya tidak bermasalah di pompa bensin gitu, Pak. Jadi di pompa bensin sendiri itu ada namanya regulator, Pak. Mungkin kemarin atau dari Mas Nova sudah dijelaskan ya, Pak, yang nanti saya taruh fotonya di sini ya biar Sobat Apedia tahu ya. Oke. Jadi ada komponen namanya regulator, Pak. Iya, itu fungsinya untuk mengatur tekanan bahan bakar ya, Pak ya. Jadi nanti tekanan bahan bakarnya diatur oleh regulator agar dia dapat sesuai spek. Jadi untuk misal kendaraannya itu tekanannya sekitar 3,6. Oke. 3,6 kilogram apa itu? Saya lupa, Pak. Nah, itu. Nah, itu nanti regulator fungsinya itu menjaga tekanan itu, Pak. Jadi kerjanya saat misal seperti ini, Pak. Jadi kalau kita kunci kontak on,
dia kan otomatis pompa akan mengirim bahan bakar ke arah depan, ke arah bagian mesin. Meskipun belum dihidupin? Meskipun belum dihidupkan. Nah, ketika bensin itu dikirim ke bagian arah depan mesin, itu regulator ketika sudah di off atau maupun mau di starter, dia regulator fungsinya untuk menahan. Menahan agar bahan bakar tidak langsung kembali ke tangki. Itu. Jadi nanti efeknya si kendaraan yang mau dihidupkan tidak ada jeda ataupun starternya tidak panjang karena suplai bahan bakar sudah ada di sisi bagian depan atau di bagian mesin itu, Pak. Jadi kalau misal ada kasus di mana di starter panjang tapi tadi sudah dicek pompa bensinnya ada bunyi yang dimana itu dia masih hidup, itu ada kemungkinan dari regulator yang lemah. Jadi nanti efeknya ketika di starter akan jadi panjang, terus mobil baru bisa menyala gitu. Jadi nanti setelahnya mesin itu hidup, kita matikan lagi, di starter biasanya normal kalau belum parah. Gitu. Nggak panjang. Jadi hanya di awal aja dia panjang. Setelah hidup dia normal. Tapi nanti kalau didiamkan beberapa saat, dia nanti bisa panjang lagi, Pak. Itu. Berarti ini sering kasus pada pagi hari nih? Bisa pagi hari terutama itu, Pak. Itu biasanya dari kerusakan dari regulator. Terus ada juga yang masalahnya seperti ini, Pak. Jadi pompa hidup. Pompa hidup. Kedengaran suara ada. Terus ketika jalan, saat kondisi panas, dia ada nyendat, gitu. Jadi kayak kita jalan, gitu. Tadi semakin panas, semakin jauh perjalanan, dia akan semakin parah. Sering muncul. Iya. Gitu. Apa perbedaannya dudnya ini dengan glow plug? Apa namanya? Busi. Oh iya. Kalau busi cenderung ini, Pak. Cenderung lebih smooth ininya, lebih smooth. Karena kalau misal yang cuma busi, pengapian yang satu ya, Pak. Kan ada 4 ya. Betul ya. Misal cuma satu yang mulai lemah, dia lebih halus ininya. Hentakan dutnya itu di kendaraan ya, Pak. Berbeda dengan ini masalah minyak yang ada di suplai bahan bakar, itu lebih ini lagi, Pak, lebih kasar lagi hentakannya. Jadi itu yang membedakan itu. Tapi memang seperti itu perbedaannya cukup halus ya, Pak ya. Berarti yang terbiasa lah ya. Iya, jadi nanti seperti itu memang perlu pengecekan. Iya, benar. Iya. Tadi ada kemungkinan itu tadi dari pompa bensinnya itu karena faktor memang satu bisa jadi karena usia pakai dari pompa bensin. Jadi kan elektronik juga ya, Pak ya. Jadi semakin lama digunakan, terus ada yang kedua itu biasa ini pengisian bensin itu jarang atau hampir jarang ini sampai penuh. Oh, jarang penuh, sering rest. Iya, sering minim, di bawah setengah. Di bawah setengah. Iya, itu efeknya nanti si pompa bensin itu akan cenderung lebih panas. Karena tidak terendam. Tidak terendam, apalagi sampai empty. Garis satu. Garis satu lah itu. Biasanya itu lebih cepat panas. Itu berpengaruh pada umur si pompa bensin. Bukan langsung rusak ya? Enggak, langsung rusak, iya. Tapi umurnya jadi lebih pendek ya? Lebih pendek, benar. Terus yang ketiga ini sih, Pak. Biasanya karena ada faktor eksternal, kayak misal dari bahan bakarnya. Bahan bakarnya mengandung air, ataupun dari si corong pengisian bahan bakarnya itu berkarat. Kayak gini ya, ini kan? Iya. Nah, dari sisi dia bisa jadi. Nah, itu kadang faktornya dari situ. Bisa dari faktor air yang ketiga itu ya, atau yang dari karat dari corong bensin itu, Pak. Baik. Nah, tadi kan ini permasalahannya bila ditemukan di rumah ya? Iya. Atau di tempat parkir lah yang masih jauh dari bengkel. Kalau di bengkel kan ada prosedurnya ya? Iya, ada prosedur. Nah, tadi nih sudah kita dengar. Iya. Wih, masih bunyi, ya kan? Berarti ada masalahnya, mungkin bisa dari regulator, ya kan ya? Iya. Nah, tapi kalau tidak bunyi? Oh iya. Kalau misal nggak bunyi, itu ada kemungkinan. Yang pertama itu pompa bensinnya mati. Atau yang kedua ini faktor elektrikal. Faktor elektrikal yang ya ini seperti
kalau full pump itu kan ada rangkaian ini ya Pak ya, kelistrikannya itu bisa dari fuse-nya putus, fuse ataupun ataupun di saluran yang lain seperti di engine control lah, di engine control itu biasanya ini nggak bakal bunyi. Iya, itu kayak sistem keamanannya. Kalau misal mobil yang dilengkapi sama immobilizer, itu kan kita walaupun kita colok pakai ini remote kunci anak kunci yang sama, tapi nggak ada sinyal immobilizernya, dia juga nggak mau ini Pak, nggak mau on. Kadang bisa on tapi nggak bunyi dari full pumpnya. Gitu. Jadi cuma bisa cranking tapi nggak bisa hidup. Ada bahan bakar yang keluar. Iya itu. Baik. Kalau fuse tadi berarti ada yang berhubungan dengan apa namanya? Sekring ya. Iya. Atau mungkin ada yang apa sih yang relay. Iya, nah, itu juga bisa. Apakah itu memunculkan tanda apa namanya cek engine hidup kalau bermasalah dengan elektrik? Ya, itu beberapa kendaraan ada ini Pak, ada beberapa yang memunculkan posisi cek engine menyala. Iya. Tapi untuk kendaraan yang lebih apa ya, umum, aslinya mungkin di harga 400 ke bawah mungkin itu nggak ada sama sekali cek engine. Iya itu. Jadi memang kalau misal tidak ada, mungkin prosedurnya bisa dilakukan secara kalau misal di lagi di jalan bisa seperti itu. Kalau misal kendaraan masih bisa dibawa ke bengkel, nanti ada prosedurnya kita scan gitu Pak. Baik, kalau sudah seperti tadi, kita udah tadi kan mungkin kita kasih contoh yang tidak bunyi ya, berarti mati ya. Kita nggak tahu matinya di mana. Iya, kan? Benar. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Apakah kita harus melakukan pengecekan ke sekringnya dulu kah? Untuk hal-hal yang sangat sederhana. Untuk pengeringan ya. Ya kalau misal seperti itu memang pengecekannya ada di sekring. Itu. Diapain sekringnya? Kita lihat goyang-goyang atau itu kan sebenarnya sekring bisa dilihat secara visual. Dia kan ada kawatnya lah istilahnya, itu kawat. Nah kalau misal terhubung, kemungkinan sekringnya atau fuse-nya pasti bagus. Cuma kan kita kalau di jalan misal nggak punya alat, alat buat minimal ya. Iya, nggak ada alat buat pengecekan arus listrik, ya kan tetap nggak bisa. Iya. Paling cuma kasat mata aja terlihat gitu, tapi nggak tahu ini hidup atau enggak gitu ya. Iya benar. Itu Pak. Baik. Jadi memang kalau bisa kita melakukan pengecekan sekring, kita lakukan ya. Iya. Nah, kalau juga tidak hidup, berarti tidak bisa jalan lain kecuali ditarik. Towing, atau bagaimana? Ada ini nggak? Ada tips nggak? Jadi gini Pak. Jadi kalau misal posisi seperti itu, kadang si pompa bensin yang ini ya, kan kadang pompa bensin itu nggak langsung tiba-tiba mati. Baik. Kadang ada prosesnya. Jadi ini Pak. Jadi kalau misal udah panas, kadang pompa bensin itu si mobil kendaraan bisa mati sendiri. Nah, ketika caranya untuk menangani kasus tersebut biasanya didiamkan dulu kendaraannya. Gitu. Menunggu agak lebih dingin. Jadi kalau misal udah agak lebih dingin, kita coba starter lagi. Nah, itu kalau misal pompanya hidup lagi, itu kemungkinan masih bisa hidup atau jalan kendaraannya gitu Pak. Apa yang dilakukan setelah hidup? Iya pasti kita lakukan ke bawah ke bengkel sih Pak. Biasanya apa? Diganti? Ada yang diganti kah? Nanti kita kan bongkar dulu, kita cek dulu, kita scan, terus analisa dulu. Misal dari pompanya kita buka dulu. Itu karena faktor kotoran atau memang dari full pumpnya yang sudah waktunya ganti. Itu. Itu Pak. Itu berapa kilometer sih biasanya udah mulai bermasalah di pompa bensin? Kalau rata-rata sih 100 lebih. 100.000 lebih masih hidup, ada yang masih bagus ya? Iya, masih bagus. Iya. Tergantung ini sih Pak ya. Ya itu tadi yang pertama kayak level bensin, betul. Kebersihan itu ya. Kebersihan, bahan bakar itu ngaruh. Baik. Itu Pak. Berarti kalau 100.000 km insya Allah masih aman lah ya? Masih aman. Tapi memang ada kayak perawatan untuk 100.000 km mungkin perlu cek tangki. Pembersihan tangki. Iya, tangki bahan bakar. Itu. Tergantung nanti misal di corongnya itu kelihatan keropos, itu perlu dilakukan. Ini corongnya gimana sih Mas maksudnya Mas? Seperti ini Pak, misal di mobil ini ya Pak ya. Ini kita coba lihat ya, maksudnya Mas Aji itu corong yang karatan itu seperti apa? Nah, ini Pak.
Nah ini kondisinya masih bagus ya Pak ya. Tapi ada beberapa unit yang karena faktor usia ataupun lubang dari pembuangan dari air mampet itu nanti lama-kelamaan bisa berkarat di area mulut pengisian. Itu seperti ini. Itu ada lubangnya tuh. Iya. Ini kalau mampet lama-kelamaan air jadi tergenang gitu ya? Iya, tergenang. Itu bakal membuat keropos, Pak. Air masuk dari mana? Kalau nanti biasanya ini, Pak. Kalau sudah keropos, jadi nanti di bibirnya ini keropos ini long. Jadi ada celah di sini, walaupun sudah ditutup, tetap ada celah. Apalagi saat ini tertutup ya, Pak. Lubang ini, lubang pembuangannya. Nah, ketika pencucian mobil atau hujan itu kemungkinan besar air bakal bisa masuk itu. Biasanya ada bekasnya di sini Pak. Kalau misal ada air yang lewat, kelihatan ya? Iya. Kayak misal air mengering tuh Pak. Kalau kita nyuci mobil gitu ya? Ada bekasnya. Itu pertanda ada kemungkinan air masuk gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Haji. Iya, sama-sama Pak. Saran yang sangat penting, tips yang sangat penting untuk kita semua pengguna kendaraan. Bila terjadi mogok tiba-tiba masih jauh dari bengkel, ya kan? Benar, iya Pak. Jadi apa aja yang harus diperhatikan, apa yang harus dicek, kita sudah jelaskan tadi di video ini. Silahkan dicatat, ya kan? Kalau nanti ada apa-apa bisa melakukan hal yang sama. Ya? Benar Pak. Baik, terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Taufik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.